sisi yang sama ya, sisi sebelah sini, maka kita sebut sudut 1 dan 2 ini berbatasan gitu ya. Nah, itu alurnya itu ya. Jadi silahkan dilengkapi. Jelas alurnya ya. Jadi kita punya K dan L berpotongan tegak lurus membentuk sudut ya kan, 1 2 3 4. Nah, tegak lurus, maka sudut satunya tegak lurus, maka sudut 1 siku-siku. Akibatnya 2 3 4 siku-siku. Karena 2 3 4 siku-siku, 1 2-nya berdekatan dengan satu sisinya digunakan secara bersama, kalau kita katakan dia berbatasan. Sehingga betul ya terbentuk sudut kongruen yang berbatasan. Itu teorema 16. Lengkapnya silakan ya dilengkapi oleh Anda. Sehingga bisa dibuat dalam bentuk kondisional ya, implikasi. Jadi 2 garis tegak lurus di 15 dan 16, teorema 15 dan 16 itu disatukan gitu ya. Jadi membentuk ini 2 garis tegak lurus jika dan hanya jika kedua garis tersebut membentuk sudut yang kongruen berdekatan ya. Kongruen berdekatan. Nah, buktinya ini tadi ya. Kiri kanan tadi 16 15. Yang berikutnya untuk yang berikutnya adalah kita berbicara segi banyak ya. Yang akan kita bahas adalah segi banyak. Segi banyak. Segi banyak diartikan sebagai lengkungan tertutup ya, yang sederhana pada satu bidang ya. Jadi saya sebut sebagai lengkungan tertutup. Lengkungan tertutup sederhana pada satu bidang ya. Sederhana pada satu bidang. Pada satu bidang yang sisinya merupakan segmen. Yang sisinya merupakan segmen. Ya, ini definisinya ya. Definisi dari segi banyak begitu ya. Atau makna dari segi banyak. Untuk pengelompokannya biasanya segi banyak ini didasarkan pada banyaknya sisi ya. Banyaknya sisi. Jadi pengelompokan itu dasarnya banyaknya sisi. Jadi pengelompokan berdasarkan jumlah sisi ya. Berdasarkan jumlah sisi. Nah, jadi kalau sisinya 3 maka segi 3 gitu ya. Nah, ada segi 3 gambarnya kurang lebih gitu. Nah, banyak sisi ini ada 3 ya. Banyak sisinya 3. Makanya disebut segitiga modelnya ini ya. Ini modelnya. Ini namanya. Ada segi 4. Nah, Anda sudah tahu segi 4 ya. Sisinya ada 4 gitu ya. Mau gimana Pak? 1 2 3 5 ini. Sisinya ada 4. Maaf.
Nah, misalkan gitu ya, 4. Jadi banyaknya sisinya 4. Banyaknya sisinya 4. Kemudian ada segi 5 misalkan. Segi 5. Nah, berarti sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan gitu ya. Nah, sisinya ada 5 nih. Dan seterusnya 7, 8 ya, berdasarkan banyaknya sisi gitu ya. Kemudian segi banyak juga ada yang masuk kepada dua pengelompokan besar. Ya, jadi segi banyak ada sifatnya, ada yang konveks, ada yang konkav ya. Jadi ada konveks, nah, ada non konveks ya. Ada non konveks atau konkav bisa. Konveks, non konveks. Apa itu segi banyak konveks? Ya, segi banyak yang setiap garis memuat sisi banyak itu tidak ada bagian garis yang termuat dalam interior segi banyak. Ya. Jadi konveks itu kalau saya tuliskan, nah, segi banyak yang setiap garis memuat sisi segi banyak yang memuat sisi segi banyak itu, nah, cirinya ini nih, tidak ada bagian garis tersebut termuat dalam interior segi banyak. Dalam interior segi banyak. Kurang, kalau secara verba biasanya kurang jelas ya. Nah, seperti apa ilustrasinya? Nah, ini ya. Nah, ini kalau saya punya gambarnya katakanlah begini. Nah, ini contoh segi banyak yang konveks ya. Jadi setiap sisi memuat garis tidak di dalam ya. Ini sisi ini garisnya ke sana. Tidak ada yang di dalam ya. Garis ini yang dimuat hanya sisi ini saja nih. Tuh. Garisnya ke sana. Tidak ada yang di dalam sini gitu ya. Tidak ada yang dimuat di dalam sini. Garis ini juga sama. Oh, sana. Tidak ada yang termuat ke dalam gitu ya. Ini di luar semua tuh. Di sisi semua. Ini juga sama. Tuh, sana. Ini namanya konveks. Nah, yang non konveks yang gimana? Contohnya misalnya gini. Saya punya segi banyaknya begini nih. Nah, misalkan begini. Nah, gitu ya. Oke, kalau kita cek ya, sisi ini bila garisnya keluar yang ini ya. Aman, memenuhi. Yang ini juga sama, sana tidak di dalam ya, memenuhi. Yang ini juga sama. Nah, ini juga garisnya tidak ke dalam. Nah, tapi yang ini nih. Nah, ini tuh ini ke dalam sini nih. Tuh. Yang ini juga sama. Tuh, ke sini. Nah, jadi dia tembus di dalam gitu ya. Di dalam, karena ini adalah masuk ke dalam daerah lebih banyaknya, maka ini masuknya non-convex namanya. Non-convex. Nah, syarat bangun datar yang bisa dicari luasan biasanya untuk beberapa aturan itu harus convex gitu ya. Ada segi banyak convex, ada segi banyak non-convex tadi ya. Bisa dipahami itu ya. Jadi ada dua kelompok segi banyak berdasarkan tadi ya bentuknya. Ada yang convex, ada yang non-convex. Nah, dalam konsep kita, dalam materi kita, segi banyak yang dimaksud adalah segi banyak yang convex gitu ya. Jadi semua segi banyak yang akan kita libatkan dalam analisis kita adalah yang masuk kategorinya kategori convex.
Tidak, jadi tidak membahas kategori non-konveks. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya. Oke, ada satu lagi. Ada istilah dalam segi banyak itu ada yang disebut sebagai diagonal. Nah, pasti pernah dengar, cuma untuk istilah segi banyak, diagonal yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Ya ilustrasinya kalau saya punya katakanlah gini, bangunnya. Nah, misalkan gitu ya. Jadi saya punya A, B, C, D, E, F gitu ya. Segi banyak A, B, C, D, E, F gitu ya. Di mana CD sama DE itu kita sebut sebagai sisi yang berurutan. Jadi CD dengan DE, nah ini disebut sebagai sisi yang berurutan. Nah, yang berurutan kan, berurutan. Atau yang berbatasan sama, berbatasan. Nah, dia sama berbatasan. Kemudian sudut E dan sudut F. Nah, sudut E dan sudut F ini juga sudut yang berurutan. Sudut yang berurutan. Ini salah satu contoh saja ya. Sudut yang berurutan gitu. Nah, AD itu berarti ke sana atau AE ke sana. Jadi antara AD ya, contoh saja ini. Nah, AE ini, nah ini yang kita sebut sebagai diagonal. Jadi apa? Segmen yang menghubungkan dua titik sudut segi banyak yang tidak berurutan gitu ya. Di segmen selain sisi jelas ya, yang ditarik dari titik sudut yang tidak berurutan. Gitu ya. Secara eksplisitnya seperti itu. Di diagonal itu adalah definisi diagonal dalam segi banyak. Apa tadi? Adalah segmen selain sisi yang ditarik begitu ya, yang ditarik dari titik sudut yang tidak berurutan saja gitu ya, atau tidak berbatasan atau tidak berurutan sama tadi ya. Nah, itu diagonal ya. Nah, khusus untuk segitiga, dia kan punya 3 sisi ya. Khusus untuk segitiga A, B, C begitu. Nah, untuk segitiga dia tidak mempunyai diagonal ya, karena setiap sisinya berbatasan begitu ya dengan dua sisi lainnya. Nah, tadi kan dia tidak boleh titik sudut yang tidak berurutan, ini maaf ya, tidak berurutan. Nah, sedangkan ini semua berurutan ya, A dengan C berurutan, A dengan B berurutan, B dengan C, B dengan A berurutan gitu ya. Karena dia saling sebelahan semua. Maka segitiga tidak mempunyai diagonal ya. Nah, tapi di segitiga ada istilah lain ya. Ada, ini tentu pernah ada garis berat gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada garis tinggi gitu ya. Kemudian ada garis apa lagi? Ada garis bagi. Nah, ini dalam segitiga ada 3 ya. Ada garis berat, ada garis tinggi, ada garis bagi. Garis berat apa? Garis
yang ditarik dari salah satu sudut ke tengah sisi di hadapannya. Sisi di hadapan sudut tersebut. Jadi kalau ditarik dari sudut C berarti tariknya ke sini nih, ke depannya nih. Ini titik tengahnya ya. Nah ini maka CD ini adalah garis berat ya. Garis berat. Kalau garis bagi, garis yang membagi sudut sama besar. Kalau garis tinggi, garis tinggi, garis yang ditarik dari salah satu sudut ke, kalau ini ke tengah, kalau garis bagi ke kalau garis tinggi ya. Kalau garis tinggi ke garis yang ditarik dari salah satu sudut ke sisi di hadapan sudut tersebut secara tegak lurus ya. Nah, gitu. Jadi dia ditariknya ke sini tapi dia harus tegak lurus ini. Ini garis tinggi. A, B, C. Ya. Nah, ini CD garis tinggi gitu. Nah, ini juga sudah disampaikan di sebelumnya ya. Oke. Itu beberapa istilah atau terkait dengan segi banyak ya. Nanti dibahas lebih jauh lagi. Kita lihat latihannya ya. Misalnya. Ini yang pertama saya punya, ini ada sudut ya. Ada sudut B gitu ya. Sudut B. Ini ada A, D, ada C, sama ada E. A, B, C, D, E gitu ya. Dimana ini 2, ini 3, ini 1 gitu. Nah, diketahuinya sudut ABC itu kongruen dengan sudut DBE. ABC kongruen dengan DBE gitu ya. DBE. Nah, tunjukkan katanya bahwa sudut 2 kongruen dengan sudut 1. Kongruen dengan sudut 1, sudut 2. Oke, nah, kita tunjukkan ya. Yang pertama diketahui ini tadi apa? Nah, yang pertama sudut ABC itu kongruen dengan sudut DBE. Nah, ini diketahui ya alasannya. Yang kedua adalah ABC itu definisi kongruen ya. Berarti ukuran sudut ABC sama dengan ukuran sudut DBE. Nah, ini definisi kongruensi sudut. Kongruensi sudut. Nah, gitu lengkapnya. Kongruensi sudut. Nah, di sisi lain kita punya ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 2 itu ukuran sudut DB sudut 3 ditambah sudut 2 itu sudut ABC. Ini A-nya. Ini ABC, maaf. Ini penjumlahan sudut ya. Penjumlahan sudut. Di berikutnya
cara yang sama, saya punya ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 1. Itu ukuran sudut DBE. DB. Sama ini penjumlahan sudut ya. Penjumlahan sudut. Nah, kemudian lakukan substitusi ya. Nah, 3 dan 4. Maka saya punya ukuran sudut 3 ditambah ini ya. 3 dan 4 substitusi kedua ya. Jadi saya punya ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 1. Ini substitusi 3 dan 4 ke 2 gitu ya. Kedua. Sehingga kita dapatkan di sini dicoret ya. Nah, ini saya punya ukuran sudut 2 itu sama dengan ukuran sudut 1. Nah, ini di eliminasi ya. Eliminasi apa? Di ini sifat penjumlahan, sifat penjumlahannya atau pengurangan penjumlahan dengan negatif ya. Sifat penjumlahan kita dapat ukuran 2 sama dengan ukuran sudut 1. Sehingga kita dapatkan di sini sudut 2 kongruen dengan sudut 1 gitu ya. Ini definisi kongruensi. Definisi kongruensi sudut. Nah, itu ya. Buktinya bahwa ukuran 2 sudut 2 kongruen dengan sudut 2 akibat dari sudut ABC kongruen dengan sudut DBE. Jadi 2 dengan 1 kongruen. Yang berikutnya ada ya 9 sudah. Ini ya. Nah, berikutnya soal berapa nih? Nomor 2. Pilih saja. Nah, ada beberapa yang udah. Diketahui sudut 1 komplement dengan sudut 2, sudut 3 komplement dengan sudut 4, kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Nah, ini sama dengan teorema ya, dua sudut yang komplement terhadap dua sudut yang kongruen gitu ya, maka dia kongruen ya. Nah, ditanyakan ukuran sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Nah, ini juga udah dibuktikan ya. Nanti silahkan. Ini udah ditunjukkan di teorema ya. Silahkan coba. Nah, sama saja ya. Yang berikutnya adalah soal kasusnya adalah saya punya dua garis gitu ya. Garis AB di mana tegak lurus dengan garis XY gitu ya. AB tegak lurus nih. Kalau punya AB ini XY gitu ya. Ini AB, ini XY ke sini. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, AB XY ini tegak lurus. Kemudian untuk kemudian ada garis bagi. Garis bagi sudut di mana di sini ada tambahannya. Saya gambar dulu.
sama ke sini. Ini WZ, ya, W sini Z. Ini 1, 2, 3, 4 begitu. Kemudian di sini tunjukkan, oh ya, sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Ya, tunjukkan katanya bahwa XY ini garis bagi sudut WXZ. Oh, sorry, X-nya di sini. Ini V, katakan ini V. Ini X-nya di situ. WXZ, V. Sorry, ini Y ya, bukan V. Y-nya di sini, bukan di sini. Maaf, gambarnya salah. Titiknya, maaf, salah. Ya, X-nya bukan ya. Ini yang lain, titiknya. XY gitu ya. Dimana pertama AB tegak lurus dengan XY, kemudian ada garis bagi XP ini, XY ini garis bagi untuk WXZ. Dimana sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Nah, berarti kita perlu tunjukkan 2 kongruen dengan 3 gitu ya. 2 kongruen dengan 3. Nah, yang pertama kita punya AB tegak lurus ya. AB tegak lurus dengan XY. Nah, AB tegak lurus dengan XY ini diketahui. Kemudian berikutnya adalah sudut AXY, sudut AXY. Kemudian BXY ini siku-siku ya. Kenapa? Karena tegak lurus tadi. Di sudut AXY, siku-siku. Tadi di teorema ada sudut BXY juga sama. BXY juga siku. Ini teorema 13 ya. Sorry. Jangan siku-siku dulu. Kongruen ya. Di sudut AXY kongruen dengan sudut BXY. Ini kata teorema yang terakhir tadi ya. AXY kongruen dengan BXY. Ya, teorema 16 ini. Ini teorema 16. Nah, baru sudut BXY siku-siku yang ini. Nah, kemudian BXY siku-siku. Ini teorema akibat 213 tadi. Teorema 13. Yang ini 13, yang ini 16. Nah, maka 1 dan 2 komplement ya. Sudut 1 komplement dengan sudut 2. Kenapa? Sama-sama 90 ya. Karena ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2 gitu ya. Ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 sama dengan tulis ini. Ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 itu sama dengan ukuran sudut AXY. Kemudian ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 4 itu ukuran sudut BXY. AXY dan BXY siku-siku 90. Maka karena 1 dan 4 sama, maka 2 dan 3 nih. 2 dan 3 juga sama 90. Jadi sudut 1 dan sudut 2 komplement gitu ya alurnya. Karena komplement maka ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 90 gitu ya, komplement. Definisi komplement. Nah, sehingga 4 dan 3 juga komplement. Sudut 4 komplement juga dengan 3. Komplement dengan sudut 3. Maka ukuran sudut 4 ditambah ukuran sudut 3 tambah ukuran sudut 3 itu sama dengan 90 juga. Nah, definisi komplement. Akibatnya apa? Dari ini sama ini, di mana 1 dan 4-nya kongruen diketahui, maka ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 4. Karena ukuran 1 sama dengan ukuran sudut 4, maka substitusi ke situ ya. 90 sama, ini sama, maka ukuran sudut 2
sama dengan ukuran sudut 3. Sehingga sudut 2 komplement dengan sudut, kongruen dengan sudut 3. Tulis alurnya gini ya. Di sini ya. Biar ini apa? Satu frame. Pertama tadi AB tegak lurus dengan XY. Kemudian sudut AXY ini ya. Sudut AXY itu ini ya, yang siku-siku tadi tegak lurus. Karena tegak lurus, maka sudut AXY kongruen dengan sudut BXY. Yang ini diketahui, yang ini berdasarkan teorema 16. Nah, buka lagi teorema 16-nya. Nah, sehingga sudut AXY, sudut BXY itu siku-siku. Kata teorema 13 ya. Yang tegak lurus itu siku-siku. Yang berikutnya, nah siku-siku berarti sudut 1 ditambah ukuran sudut 2, ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2, itu karena siku-siku berarti 90 gitu ya. Nah, definisi komplement ini, definisi komplement. Kemudian ukuran sudut 1 dengan 90 sudah samanya dengan sudut 4 dan sudut 3 ya. Sudut 4, ukuran sudut 4 ukuran 4 dan komplement sama dengan sudut 3 gitu ya. Dengan sudut 3. Akibatnya ukuran sudut 4 ditambah ukuran sudut 3 itu 90 gitu ya. Betul ya? Oke, lanjut. Dari agak ribet ya. Agak ini. Oke, ukuran sudut 4 ditambah ukuran sudut 3 90. Akibatnya ukuran sudut 4 komplement ukuran sudut di sisi lain sudut 1 itu kongruen dengan sudut 4 ya. Ini diketahui. Maka yang terjadi ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 4. Ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 4. Kita substitusi ini ke persamaan ini dan ini ya. 1, ini 2 ya. Ini 1 sama dengan 4, substitusi ke situ. Maka kita dapatkan ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 4. Ukuran sudut 4, 1 dan 4-nya sama, maka ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 3. Dan pakai sifat penjumlahan itu ya. Kemudian substitusi, maka kita dapat ukuran 2 sama dengan ukuran 3. Sehingga ukuran sudut 2 kongruen dengan sudut 3 ya. Nah, karena 2 kongruen dengan sudut 3, 2 kongruen dengan 3, maka XY ini adalah garis bagi. Akibatnya XY garis bagi. XY garis bagi. Karena definisi garis bagi adalah membantu sudut 2 sama besar. Bagi sudut WX apa? WXZ. WXZ. Nah, gitu ya. Oke, itu. Bentar ya.
Baik, yang berikutnya kita kasusnya oke, saya ini dulu. Perhatikan di layar di situ. Saya punya gambar bangun datar segitiga. Oke. Kemudian kita beri nama sini A, D, C gitu. Kemudian kita punya di sini titik E. Kemudian ini panjangnya. Ini ada titik F. Oke. Kemudian DE ini garis berat. DE itu garis berat. Garis berat di mana segitiga DEC, garis berat segitiga DAC. Kemudian EF ini 7 panjangnya. Kemudian AC-nya itu 39. Kita ingin mencari FC. FC berapa? Ini aplikasi sederhana terkait garis berat ya. Kelihatan ya situ bahwa ada segitiga ADC di mana ada garis berat. Kemudian kita punya panjang EF-nya 7. Kemudian cari FC gitu ya. Oke. Nah, dengan perhitungan sederhana ya, garis berat itu berarti sama panjang antara ini dan ini ya. Ini. Nah, karena ini 39 berarti EC-nya itu adalah 39 per 2 karena sama panjang tadi. Atau berapa nih? 19,5 gitu ya. 19,5 karena EF-nya itu karena F itu di antara EC, berarti EC itu sama dengan EF tambah FC gitu ya. EC-nya ada 19, kemudian EF-nya ada tadi berapa? 7 ya. Maka FC bisa kita peroleh. FC-nya ini 19,5, maka FC-nya kita dapat 12,5 gitu ya. Nah, menggunakan konsep garis berat gitu ya. Nah, kemudian berikutnya saya punya ini ada segi banyak A, B, segi banyak A, B, C, D, E, F, G, H, E, F, G aja saja. E, F, H. Ini saya punya A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau di klarifikasi ini segi berapa? Segi berapa? Coba cek. A, B, C, D, E, F, G itu segi berapa? Segi berapa? Yang keduanya adalah berapa diagonalnya. Nah, coba cek. Berapa diagonalnya. Yang bisa dibuat ya. Nah, coba cek. Nah, kita kasih waktu 2 menit saja ya. Nah, sambil dicoret-coret silakan.
Ada yang jawab? Silahkan. Segi berapa? A, B, C, D, E, F, G. Segi berapa? Berapa diagonalnya? Segi berapa dulu deh? Segi? Segi berapa? Ada yang jawab? Segi? Segi Berapa? 6. Segi 6. Ada yang beda? Saya segi 6 katanya. Ada yang beda? 7, Pak. Ada yang 7. Hah? Ada yang segi 6, ada segi 7 katanya. Segi 6 siapa tadi? Nah, gambar saja. Saat A ke B gitu kan. B ke C. C ke D gitu. D ke E. E ke F. F ke G gitu. G ke A lagi kan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi segi 7. Pertanyaan berikutnya, berapa diagonalnya? Diagonalnya ada berapa? Diagonalnya coba cek ada berapa? Dua? 20. Ada yang pertama 20 katanya. 20. Ada yang beda? 28, Pak. Nah, banyak lagi 28, 28. Pak. Ada yang beda lagi nggak? 29 bukan, Pak? Nah, 29 katanya. Ada yang masih lebih banyak lagi? 28. Di atas 29? Ada yang berbeda? Ada yang jawabnya 20. Ada yang 28, ada 29. Yang mana yang benar nih? Yang mana coba? Ada yang di luar itu? Tadi apa definisi diagonal? Garis atau segmen yang menghubungkan dua titik yang tidak bersebelahan. Tadi kan kita yang berdekatan. Nah, lihat kemungkinannya berapa? Ini aja ya, langsung di. Nah, yang tidak berdekatan dari titik salah satu titik itu, misalnya saya ambil A ya sebagai starternya. Berarti A ke B enggak kan? Berarti ke C, ke D, ke mana lagi? Ke E ya, sama ke F. Nah, itu ada berapa? 4 ya. Dari starternya A itu ada 4.
Kemudian dari saya geser starternya ke B. Berarti B ke A enggak, B ke C enggak, berarti ke D. Tadi udah 4 ya, starter A-nya 4. Sekarang kita lihat B. B ke D, B ke E, B ke F, sama B ke G. Itu 2, 3, 4. Ya. Sekarang C, beralih ke C starternya. C ke B enggak, ke D enggak, berarti ke E. E ke C ke F, sama C ke G. Berapa tuh? 1, 3 ya. C ke A udah tuh. Ikut tadi A ke C. Berarti ini 3. Kemudian alih lagi D sekarang. D. D ke F enggak. Berarti ke F lari tuh. Ke F. 1. Kemudian ke G. Ke A sudah. Ke B sudah. Jadi ada berapa? 1, 2, 2 berarti ya. Nah, berarti ada berapa tuh? Ada lagi? Yang E. Yang E belum. E ke F enggak, ke D enggak, berarti ke depan nih, ke G. Nah, ke G ke sana. Nah, berarti ke A sudah, ke B sudah, ke C sudah. Jadi tinggal 1. Jadi ada totalnya F sudah, ke depan A sudah, ke B sudah, G sudah semua. Jadi tinggal. Jadi ada 4, ada 14 ya. Ada 14, bentar lagi ya. Kita akan dismiss. 14 apa namanya 14 diagonal ya. Jadi tidak 28. 28 itu mungkin yang tadi dihitung double ya. Jadi kalau dari A ke C dengan C ke A ya itu berarti 1 hitungnya, tidak 2. Jadi ada 14 diagonal dari segi 7 berarti ya. Tuh. Nah, itu terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan segi banyak. Sebagai awalan nanti segi banyak ada khusus bahasanya terkait dengan materi yang lain. Nah, untuk berikutnya nanti masuk ke kongruensi segi 3. Di sesi ketiga kita bahas sedikit terkait dengan kongruensi segi 3 ya. Ada tangan dulu sebelum saya masuk ke kongruensi segitiga terkait dengan segi banyak khususnya ini. Sebelum masuk ke kongruensi segitiganya. Atau nanti kongruensi segitiganya saya jadikan dengan bagian kedua nanti di minggu depan insya Allah kita offline lagi. Jadi hari ini kita sampai di segi banyak saja ini ya. Jadi setengah jam ke depannya silakan dicoba kasus-kasus terkait dengan kongruensi segitiga nanti sebagai bahan acuannya. Ya, jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Jadi si ketiganya saya tiadakan. Jadi silakan digunakan untuk eksplorasi materi terkait dengan kongruensi segitiga. Pekan depan insya Allah kita lakukan secara offline. Kalau tidak ada halangan yang mengubah jadwal nanti bisa gitu ya. Karena kemungkinan ada beberapa rencana di kampus. Mudah-mudahan bisa offline pekan depan. Nah, sebelum saya akhiri hari ini, ada yang ditanyakan, tambahkan? Yang belum absen ya. Oke, cukup ya? Atau lanjut ke sesi 3-nya nggak apa-apa sih. Cukup ya? Nah, ada yang senyum-senyum cukup kan? Nanti pekan depan kita lanjutkan ke kongruensi segitiga ya. Baik, itu saja untuk hari ini. Yang tugas yang belum segera ya. Harusnya tadi jam 6. Silakan di ini yang belum. Paling lambat hari ini lah. Itu saja. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.